Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam ini masih memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita semua masih bisa untuk mengikuti majelis taklim. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya. Mudah-mudahan senantiasa untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik, untuk malam ini masih membahas surat An-Nazi'at yang pekan kemarin sudah sampai ke ayat kedua. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan berulang kali kita untuk mentadabburi sebagian dari firman-Nya, dan inilah nikmat yang agung yang mesti kita syukuri, sebab kita dikenalkan dimudahkan dengan kalamnya. Karena nilai seseorang biasanya bergantung kepada apa yang dia dengarkan, apa yang dia pelajari, apa yang dia lihat. Orang kalau makin dekat dengan sesuatu pembicaraan orang penting, biasanya orang-orang juga ikut penting. Misalnya presiden atau raja, ya, yang pernah di sini mendengar langsung presiden ngomong siapa, atau raja ngomong siapa? Ada di sini? Ada rasanya susah. Yang pernah mendengar langsung dari orang yang mendengar langsung dari presiden atau raja dari sini? Belum ada, Ustaz. Teman saya belum ada juga, ya. Berarti kita bukan pejabat, ya. Kan orang yang berkedudukan, ya, di pemerintahan. Baik. Nah, bayangkan kalau kita mendapatkan sebuah perkataan atau sebuah kalam yang mana perkataan itu pernah juga diperdengarkan kepada orang yang pernah mendengarkan dari orang yang pernah mendengarkan seterusnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Al-Quran yang diperdengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita di rapat itu biasanya makin dekat dengan narasumber, makin jelas apa yang dipahami, dan kedudukannya juga makin penting itu. Nah, begitu juga kita jika didekatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala atau kalam Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Kenapa kita dimudahkan untuk hadir di majelis ini? Tidak lain karena Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan ada pada dirinya, maka dia difahamkan oleh Allah tentang perkara agamanya. Yufaqihu fiddin. Oleh karena itu kita dalam rangka tafaqquh fiddin, ya. Kita masih membahas surat An-Nazi'at sampai kepada ayat yang kedua, Ustaz. Baru dua ayat. Oh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kebiasaan kita yang nggak kita lakukan pekan kemarin. Apa itu? Membaca surat. Udah, Ustaz, tapi diwakilin sama Ustaz. Oh, sekali. Iya. Sekali, ya. Ya, Pak, kali ini. Yeah. Lain kali semuanya baca, ya. Sebagian lah. Semuanya. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqan wan nasyitati
nashton, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras ya, tarik dengan keras seperti ditariknya, kata Syekh siapa? Mufassir Yaman itu, kontemporer juga, Asy-Syaukani. Imam Syaukani seperti menarik apa? Anak panah ya. Busur panah ya. Busur panah, anak panah ditarik dengan busurnya sekencang-kencang sampai ke tahap maksimum. Ya, begitu juga diibaratkan dengan kata gharqan di sini, dengan ditarik dengan keras. Kemudian wan nasyitati nashta, sebaliknya yaitu para lebih malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut-lembutnya ya, dengan sangat lembut. Itu nyawa cabutnya nyawa orang-orang yang beriman. Ya, orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah dijemput arwahnya oleh para malaikat dengan penuh kelembutan dan keindahan. Ya. Jadi malaikat tampilannya dengan indah. Ya, bahkan dijelaskan dalam hadis seperti ruh orang beriman itu keluar seperti tetesan air yang keluar dari cerek. Ceret apa cerek? Ceret. Ceret ya. Baik, itu ayat yang ke-12 kita sudah bahas pekan lalu. Insyaallah kita lanjutkan. Firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, fas-sabiqatis sabqah. Qala al-muallif rahimallahu taala, apa katanya di situ? Kata mufassir, ay al-malaikatu tasbah minas sama'i bi amrillah ay tanzil bihi ilal ard. Jadi ayat ketiga ini masih mengikuti jumhur ulama, mayoritas pendapat ulama mengatakan masih bicara tentang perbuatannya para malaikat. Simfa'il ya, simfa'il. Dari kata as-sabihah ya. Jamaknya as-sabihat. Fasabihati fasabihati sabhan. Dan para malaikat yang turun dari langit. Ya, kalau ditafsirkan di sini turun dari langit menuju ke dunia. Ya, itu penafsiran ya, suatu penafsiran. Coba kita pahami secara bahasa dulu. Secara bahasa sabaha yasbahu artinya berpindah dari satu kondisi atau satu posisi ke posisi yang lain, itu makna sabaha. Yasbah. Makanya renang itu bahasa Arabnya apa? Sibah. Kenapa orang itu sebut dengan sibahah ya, sibahah? Karena dia berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain ya, dan tidak berhenti gitu. Tidak berhenti. Ya, menjauh dari posisi yang semula. Kenapa tasbih disebut tasbih dari akar kata yang sama, sabbaha yusabbihu tasbih? Kenapa? Karena seseorang ketika bertasbih artinya dia menjauhkan prasangka buruk terhadap Allah yang muncul di kepalanya, muncul di pikirannya. Ini makna tasbih artinya menjauhkan segala prasangka buruk atau sangka yang tidak baik kepada Allah yang kadang disibisikan oleh setan. Makna lainnya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atau mentanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna tasbih dari akar yang sama ya. Jadi fasabihati sabhan, dan demi para malaikat yang bergerak. Ya. Dan kita tahu bahwasanya malaikat diciptakan dari bahan dasarnya apa? Cahaya. Dari cahaya. Ya. Dan kita tahu juga dalam sejarah, dalam riwayat-riwayat sampaikan oleh Rasulullah SAW, maksudnya para malaikat itu berpindah dengan sangat cepat. Ya. Ada sif-sifan ya Ustaz ya? Hah? Ada sif-sifan malaikat pagi, siang. Masalah sif-sifan, wallahu alam ya, itu malaikat. Intinya malaikat itu bergerak dengan sangat cepat. Ya. Dari arsy, kemudian pindah ke langit dunia, kemudian berpindah ke satu posisi. Coba kita perhatikan ketika peristiwa Isra Mi'raj misalnya, malaikat Jibril alaihi salatu wasallam membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dari bumi sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala sebelum arsy. Jadi kecepatannya berapa? Dan ketika Nabi balik, itu tempat tidur Nabi masih hangat. Kalau kita tidur atau duduk aja biasanya itu,
Kemudian kita ambil kopi misalnya, duduk lagi, kira-kira kursi kita masih hangat apa udah dingin? Dingin. Tergantung ambil kopinya di mana, Ustaz. Kalau ambil kopi yang di pasar ya dingin juga ya. Ya boleh lah, boleh. Ya masih hangat, nah itu saking cepatnya gitu. Dan itu yang mengantarkan Nabiullah Muhammad SAW siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril. Dan banyak ayat dan hadis juga menceritakan malaikat itu punya sayap, ya. Ada yang masna, wasulasa, waruba, ada yang 2, sayapnya 3, ada yang 4, dan bahkan lebih seperti Jibril alaihi salatu wassalam punya 600 sayap. Satu sayapnya menutupi barat dan Sayap timur. Allahu a'lam. timur. Jadi intinya malaikat itu sangat cepat. Dan kalau kita kaji secara ilmu fisika ya, kenapa para malaikat itu cepat? Kenapa? Coba. Karena kalau kita perhatikan mula penciptaan malaikat itu berasal dari apa? Cahaya. Cahaya. Maka cahaya itu kan sebuah energi yang tidak memiliki massa, ya enggak? Sebuah bentuk energi kan yang tidak memiliki massa. Ya kalau tidak memiliki massa otomatis dia akan melesat. Ya enggak? Akan melesat. Nah, kenapa kita ini lambat? Ada masa. Karena kita ada massa. Ya. Apalagi yang overweight ya, Ustaz. Wah, itu jangan. Jangan. Itu dokter. Anda nggak sampai ke situ ya. Ada masanya. Ya, ada juga. Anda dulu punya guru taekwondo itu, mohon maaf gemuk juga tapi tendangnya juga tinggi gitu. Jadi enggak, ini juga. Jadi ada gaya juga, ada gaya estetiknya juga ya. Gravitasi juga mempengaruhi kan. Jadi massa kali gravitasi jadi berat, berat kali gravitasi jadi massa ya. Massa. Balik. Nah, jadi dipengaruhi oleh berat. Maka kita berat ini kita makhluk yang kasar gitu. Kita ini makhluk yang kasar. Nah, jadi karena kita ada materi berupa darah, tulang, daging, lemak dan lain sebagainya, semua menjadikan kita ini makhluk yang berat karena kita bahan dasarnya sudah dari tanah, dari materi ya. Berbeda dengan makhluk Allah yang lain seperti jin. Jin juga ringan gitu. Jin juga ringan. Karena dia dari nyala api. Tapi malaikat lebih cepat daripada dari jin atau dari iblis ya. Makanya Ifrit atau sejenis bangsa jin itu tidak bisa, harus didahului terus oleh para malaikat. Jadi kalau dari segi fisika seperti itu, ya, sehingga karena bahan dasarnya sudah cepat, tidak memiliki massa, bentuk energi, maka malaikat itu juga memiliki kecepatan luar biasa. Bahkan kecepatan cahaya itu, laju cahaya itu menjadi standar internasional kan untuk ukuran fisika ya. Ukuran ukuran satuan kecepatan untuk antariksa kan. Karena tidak ada yang lebih cepat daripada cahaya. Mungkin ada sinar-sinar dari mungkin ada. Cuman masih tetap sinar cahaya menjadi satuannya itu C ya. Satuan apa? Simbolnya itu kecepatan. Apa perbedaan alam juga? Gimana Pak? Perbedaan alam mungkin. Perbedaan alam gimana maksudnya? Mungkin kan kita di dunia sama mereka kan enggak tahu di dunia juga tuh di alam yang lain. Ya sama, semua cepat. Malaikat mau di bumi, mau di luar, di langit, semuanya cepat sama. Ya, jadi bagaimana jadi dilupa? Kecepatan cahaya, Ustaz. Mereka berpindah. Kecepatan cahaya menjadi standar internasional yang digunakan untuk menentukan berapa jarak malah. Ya, untuk menentukan jarak pakai kecepatan cahaya gitu. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat itu kecepatan cahaya itu sampai berapa? 300.000 kilometer per detik. 300 juta kali. Ya. 300.000 kilometer. Ya, 300 juta meter per detik. Ya, satu detik dia tembus 300 juta atau 1000 kali 10 pangkat 9 kilometer per jam. Pangkat 9 itu apa itu? Udah nggak tahu sudah. Udah capek bikin nomornya. Miliar. Miliar ya? 1000 pangkat. Miliar.
Ya, kali 10 pangkat 9 km per hour. Jadi kalau jarak bumi sama matahari itu 150 juta kilometer, ditempuhnya 8 menit, kurang lebih ya, 8 menit. Baru sampai cahaya ke kita. Jadi kalau kita pagi-pagi keluar rumah, jemur gitu kan, tangan kita tuh kena cahaya, itu dia udah, kita hargai itu dia datang itu. Jauh-jauh loh dia datang. Ya kan? Jauh-jauh dia datang. Ribuan kilometer. Ratusan juta kilometer. Ratusan ribu kilometer. Nah, sampai ke kita gitu. Siapa yang dibalik itu semua punya kekuasaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian dia sudah dalam keadaan cahayanya sudah melalui filter. Ini kalau cahaya matahari langsung kita nggak sanggup ya. Tapi karena jarak itulah ya, kalau terlalu dekat ke matahari kita habis seperti Mars ya. Kalau terlalu jauh ke Venus, terlalu dekat ke Venus, kemudian atau terlalu jauh dari Mars juga panasan. Terlalu dekat seperti Venus juga kedinginan. Jadi pas takarannya. Kemudian di langit dunia juga disaring sehingga nyampe ke kitanya cahaya itu dengan cahaya yang hangat ya. Subhanallah. Jadi itulah salah satu kelembutan Ar-Rahman yang kita rasakan gitu. Pagi hari. Jadi kalau kita nggak sembarangan itu kejadian atau event pagi itu nggak sembarangan gitu. Siapa organizernya itu yang bikin event pagi morning itu? Ya, perlu kita ketika kita lihat matahari pagi sampai matahari itu ke kita sinarnya, subhanallah. Jadi ingatlah ya, jadi ingat kepada Allah seharusnya gitu. Kemudian apalagi menjadikan sinar matahari itu bermanfaat ya, jadi membantu proses fotosintesis, kemudian memberikan vitamin pencahayaan, ya mengolah provitamin D menjadi vitamin D dalam tubuh, luar biasa. Dan itulah matahari ya, soal cahaya malaikat itu kecepatan. Semakin ke sini rupanya memang orang akan semakin tahu bahwasanya makin banyak hal yang gaib tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Dengan perkembangan sains ya, orang Islam juga harus tahu hal yang demikian. Seharusnya kita terdepan dalam teknologi dan sains, dan Al-Quran menyokong itu gitu. Al-Quran bicara banyak tentang sains, membuka pertanyaan-pertanyaan ya. Pernah Albert Einstein, siapa itu? Albert Einstein itu ditanya, dia kenapa terinspirasi dari mana itu teori relativitas? Katanya dari hadis Isra dan Mi'raj. Dari hadis Isra dan Mi'raj. Ya, kita nggak tahu hadis Isra Mi'raj yang gimana. Pernah baca matanya di kitab apa? Ya, itu pernah. Itu udah baca. Bukannya kisah Ashabul Kahfi ya Ustaz ya? Yang kecepatan cahaya itu dibuktikan dengan kisah Ashabul Kahfi. Ya, jadi banyak ya riwayat tentang itu. Mungkin nanti mendapat riwayat yang lain. Dan banyak sekali sebetulnya fenomena-fenomena saintis ya, kalau kita lihat dari kacamata saintis dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW yang memantik berpikir manusia ketika itu. Dan makin kesini makin banyak hal yang terbuka. Ya. Kalau zaman dulu orang olok-olok, apa sih Muhammad ini ngomong nggak jelas gitu kan. Makin kesini orang makin tahu kebenaran. Baik, sampai tadi fasabihati sabahan ya, sabahan itu maf'ul mutlak, maksudnya litahqiq ya, untuk taukid ya, untuk taukid ya, bukan tahqiq, taukid ya, benar-benar malaikat itu berpindah dengan kecepatan yang cepat ya, itu yang kita lihat tadi ya, sabahan maf'ul mutlaknya. Kemudian ayat selanjutnya as-sabiqati sabqa. Tadi apa? Fas-sabiqati sabqa. Fas-sabiqati sabqa ay al-malaikatu tasdaqu bi arwahil mu'minin ila jannah. Jadi para malaikat ya, demi para malaikat yang membawa arwah, jamak dari ruh ya. Arwah daripada orang-orang yang beriman ilal jannah. Ya, tadi kalau malaikat itu turun dari langit menurut sebagian tafsiran para ulama, kemudian dikaitkan lagi. Malaikat turun dari langit kemudian ke bumi, kemudian membawa dengan cepat pula rohnya orang mukmin.
beriman. Ya. Jadi salah satu sifat malaikat yang kita tahu dari sini bahwasanya pertama, malaikat itu memiliki kecepatan yang luar biasa. Aksesnya sudah cepat lah gitu. Kalau ditangani malaikat mah nggak ada apa-apanya, itu yang paket kilat gitu ya. Nah, kemudian malaikat bersegera dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, malaikat itu bersegera senantiasa mentaati perintah Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Dan dalam mentaati Allah itu juga dalam cepat sekali ya aksesnya gitu. Jadi bersegera. Jadi kalau ingin apa istilahnya? Kalau kita ingin menjadi orang yang saleh, ya harus memiliki sifat-sifat malaikat, diantaranya bersegera dalam Kebaikan. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Para malaikat salah satu tugasnya ialah dalam rangka melayani orang-orang yang beriman. Salah satu tugas para malaikat ialah dalam melayani atau mensupport, ya, memberikan da'am atau support pada hamba-hambanya Allah yang saleh. Ya, seperti itu tadi tafsirannya apa? Yaitu yang membawa arwah orang-orang yang beriman segera menuju Allah Subhanahu wa taala atau menuju tempat yang semestinya ia ditempatkan. Kemana arwah orang beriman? Di surat sebelumnya kita bahas. Di mana? Al-Mutaffifin istilahnya. Apa ayatnya? Di tempat yang tinggi apa ya? Lupa namanya. Illiyin. Yang liin. Illiyin. Ya, illiyin. Liin. Tempat yang tinggi di langit ya, langit setelah langit ketujuh itu ada nama namanya illiyin. Disitulah ruhnya orang, arwahnya. Arwah itu jamak sebetulnya ya. Kita kan nyebutnya arwah ya, bahasa Indonesia. Iya. Arwah itu adalah jamak dari ruh ya. Ruh. Kita menjamakkan hal yang satu gitu. Berarti ulama. Taukid kali saya taukid. Enggak. Jadi ulama itu artinya alim. Ulama itu jamak dari alim. Ya. Kemudian membawa arwah orang beriman ke illiyin. Sedangkan arwah orang kafir di Sijin. Sijin. Di bawah kerak bumi yang ketujuh ya. Saya begitulah ya kalau malaikat ya. Jadi segera dia. Kalau ada orang baik, orang soleh, langsung dibawa ke illiyin dengan cepat. Nggak ribet birokrasinya gitu. Ya kalau malaikat iseng pula kan langit satu nanya gitu ya. Nanya gitu kan, dipersulit gitu kan. Padahal nih orang soleh di dunia udah susah, udah mati juga susah. Malaikat nggak begitu sifatnya. Jadi ciri-ciri orang yang soleh, terutama bersegera dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hadir kelas itu cepat dia, ya. Kalau hadir kajian itu cepat gitu kan. Amin. Kalau hadir Jumatan itu juga cepat gitu kan. Kalau hadir apapun dalam kebaikan dia cepat, gitu kan. Kemudian apalagi ciri kedua orang soleh menurut ayat ini memudahkan urusan orang lain. Mudabbirati amra. Memudahkan urusan orang lain. Belum sampai ayat itu. Belum satu ya. Sampai ya. Fal mudabbirati amra. Al mudabbirat jamak dari al mudabbirah. Mudabbir artinya orang yang mengatur ya. Tadbir artinya pengaturan. Tadbir. Tadabbara yudabbiru. At-tadbir. Mudabbir orang yang melakukan atau mengatur tersebut. Baik. Apa kata situ? Ai al-malaikatu tadbiru amrad dunya. Tudabbiru amrad dunya. Au tanzilu bi tadbirihi min ladun Allah. Allahi al-mudabbiri al-hakimi. Baik. Itu para malaikat. Nah, ini masih sumpah semua, ini belum masuk ke jawab sumpah ya. Intinya ya. Ya. Dan demi para malaikat yang mengatur urusan dunia. Ya, amran di sini maf'ulun bihi ya. Yang mengatur urusan itu. Ya bentuknya tunggal loh. Jamaknya umur.
Padahal urusan kehidupan ini kan banyak kan. Makanya kata ulama, nakiroh pada amron di sini maknanya adalah jins lil jinsi. Artinya jenis ya. Maksudnya maksudnya semua urusan gitu, enggak satu urusan doang. Satu untuk semua maksudnya Ustaz ya. Satu untuk semua. Ya, begitu. Iya kan? Dan para malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mengatur urusan. Bukan malaikat yang mengatur secara hakiki, tapi malaikat itu diperintah oleh Allah untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Ya, jadi jangan salah paham nanti menyembah malaikat pula. Malaikat hanya pesuruh. Sama kayak kita bilang apa ya? Kita bilang gitu kan, yang bangun hotel itu tukang. Para tukang yang kreatif, yang bangun bangunan itu tukang, yang bangun apartemen itu tukang-tukang yang tukang-tukang itu gitu. Apakah yang benar-benar dia yang membangun? Duit dia, rancangan dia, desain dia? Enggak. Itu cuma pelaksana saja. Itu pun sebagian dari pekerjaan, enggak semuanya. Ada yang ngecor, ada yang bikin besi, ada yang masang keramik dan lain sebagainya. Hakikatnya ada orang di balik itu yang memiliki kekuasaan untuk membangun tersebut. Makanya kalau kita ingin meminta hujan, enggak kepada malaikat apa? Mikail. Mikail kan yang mengatur hujan. Tapi mintanya kepada Allah. Bosnya itu Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Kalau sama juga dengan hal ini. Inna tatbira amri dunya ila arba'atin min malaika. Jadi sebagian ulama mengatakan urusan dunia ini, alam dunia ini diatur oleh 4 malaikat yang utama. Ini dikutip dari tafsir Al-Munir ya, Syekh Wahbah Zuhaili ya, tafsir kontemporer. Bagus itu punya tafsir Al-Munir yang punya. Jadi salah satu tafsir kontemporer yang paling bagus yang Anda lihat ya, yang bahasanya mudah, pembahasannya mendalam, akidahnya jelas, kemudian hukum fikihnya ada, perbandingan mazhab pula. Itu paling bagus antum beli selain tafsir Ibnu Katsir ya. Mukhtasar saja nggak usah antum beli tafsir Ibnu Katsir yang lengkap ya. Tapi yang mukhtasar saja yang sudah meringkas riwayat-riwayatnya, karena nggak perlu juga yang buat kita yang awam untuk pelajari ruwatul hadis ya. Beli tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Itu ada yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Ada contoh cover tafsirnya nggak Ustaz? Aduh, nggak ada Ana tuh. Ana juga punya PDF. Ada di kantor. Di kantor ada kita 15 jilid punya. Ya. Ini ada jamaah yang bilang alhamdulillah sudah punya katanya Ustaz. Alhamdulillah. Jadi itu salah satu tafsir yang orang jauh lagi Ustaz, yang di Amerika nih yang bilang udah punya. Nah, kan. Allah yang Rawasari. Allah yang Rawasari nih yang di Amerika udah bilang punya. Tafsir apa Ustaz? Al-Munir. Al-Munir. Nah, Al-Munir pengarangnya Wahbah Zuhaili. Nah, itu levelnya di atas ini, di atas Aisar Tafsir ini. Tapi bahasa Arab. Tapi bahasanya bahasa Indonesia Ustaz. Ada yang terjemahan, tapi Ana rekomendasi sudah belajar bahasa Arab, beli yang Arabnya. Gitu. Jangan cari saya Khalid di Shopee nanti ada Ustaz. Jangan terus rasakan baca tafsir dari bahasa Arab. Insyaallah. Bahasanya kita lanjut setelah ini aja Ustaz, setelah tafsir ini lanjut ke tafsir Al-Munir. Ana banyak kutip dari Al-Munir. Jadi Ana baca Al-Munir, Al-Qurtubi, baca Ibnu Katsir dari referensi kajian ini. Baik, lanjut. Apa kata ini? Inna tadbir al-mudabbirati amra fal mudabbirati malaika. Jadi empat malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur urusan dunia. Apa negara ribut ya? Yang pertama Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril itu mengatur permasalahan angin dan bala tentara Allah. Ya. Wahyu ya, tentu wahyu jelas. Wahyu kemudian mengatur angin dan bala tentaraannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Yahudi nggak senang sama malaikat Jibril. Kenapa?
Karena malaikat Jibril alaihissalatu wassalam itu mengomandoi turunnya azab. Nauzubillahi min dzalik. Jadi azab itu komandonya atas malaikat Jibril. Jadi jangan lagi ada yang bertanya dari jamaah itu, Nabi kan udah nggak ada Ustaz. Tuh Jibril kerjanya apa? Ada nggak sering nanya gitu kan? Jadi lagi ada yang bertanya seperti itu karena Jibril tugasnya banyak, ya. Dan jangan juga kita membayangkan malaikat itu sama kayak kita gitu. Kita kalau udah kelar kerjaan biasanya WhatsApp-an ya. Bayangkan seperti itu. Membayangkan makhluk-makhluk yang mulia dengan potret diri kita manusia zaman ini, akhir zaman itu. Janganlah. Pertanyaan udah salah. Kemudian kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang menangani Rizki. Tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan ya, kehidupan inilah. Kala lah, makanan apa? Logistik lah gitu ya. Logistik. Nah, makanya orang Yahudi senang sama Mikail. Ini malaikat kami Mikail. Banyak nama Michael. Jibril nggak mau deh. Michael kalau bahasa Inggris. Kemudian ketiga malaikat Israel. Malaikat Israel ya, Israel. Nah, ini yang disebut wan naziati gharqa wan nasyitati nashta. Jadi an naziat wan nasyitat itu adalah Israel alaihi salatu wassalam. Enggak usah kita takut sama Israel ya. Nah, tapi kita insyaallah husnuzon beliau datang dalam keadaan yang sangat indah ketika kita akan meninggal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Jangan bayangkan seperti kartun-kartun itu malaikat maut ya. Kemudian Israfil, keempat adalah Israfil, malaikat yang meniupkan sangkakala. Nafhatul ula wa nafhatus tsaniyah ya. Trompet. Kemudian itu fal mudathirati amra. Baik. Yauma tarjufur rajifah. Kok langsung ke sini nih. Ini langsung ngomong pada hari di mana Ar-Rajif bergetar. Ar-Rajif yang menggetarkan. Ar-Rajif tarjuf. Apa sini? Kenapa langsung ke situ? Kok jawab sumpahnya nggak ada gitu kan? Kan Allah tadi bersumpah kan? 1 sampai ayat 5 itu kan sumpah semua. Demi malaikat yang begini, demi malaikat yang begini, demi malaikat yang begini, demi malaikat yang begini. Setelah sumpah biasanya ada jawab kan? Demi Allah. Ada jawabnya setelah itu kan, saya tidak bohong. Nah, itu jawab sumpah namanya. Demi Allah, saya berkata jujur. Saya berkata jujur itu namanya jawab sumpah. Nah, bentuk sumpahnya demi Allah. Demi Allah. Nah, di sini jawab sumpahnya di mana? Jawab sumpahnya muqaddar. Apa itu muqaddar? Ditakdirkan atau diperkirakan. Kata ulama ya, Anda belum temukan ikhtilaf di kalangan ulama soal takdir ayat ini atau jawab sumpahnya. Apa itu jawab sumpahnya? La tub'asunna. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut dengan lembut. Demi malaikat yang turun dari langit ke bumi. Demi malaikat yang bawa arwah orang-orang yang beriman. Demi para malaikat yang mengatur urusan-urusan dunia. Jawabannya adalah la tub'asunna. La tub'asunna, dan pasti kalian semua akan dibangkitkan. Itu jawab sumpahnya. Itu isinya gitu. Cuma tersirat ya Sat ya? Nggak tersurat ya? Tersirat. Dalilnya apa? Nanti dalilnya. Ayat selanjutnya. Siyak ya. Siyak dalilnya siyak ya. Summa latunabba'unna bima 'amiltum, atau latub'asunna, atau dibangkitkan, atau akan pasti kalian akan dikabarkan atau diberitakan bima amiltum, terhadap apa perbuatan yang kalian telah lakukan di dunia. Baik. Baik. Bagaimana tadi? Yauma tarjufur rajifah. Baik. Yaitu maksudnya adalah al-ard wal jibal. Itu apa terjemah kata beliau? An-nafkhatul tsaniyah ya. An-nafkhatul ula. Nafkhatul fana. An-nafkhatul ula. Nafkhatul ula, nafkhatul fana. Nafkhatul fana allati
Yatanazzal. Zalzalu Lalu Kullu syai'in ma'aha. Baik, yaitu tiupan yang pertama, yaitu nafhatul fana. Apa itu fana? Hancur. Hancur. Hilang, habis. Tiupan penghancuran yang mana yatazalzalu Menggoncangkan. Yatanazzal. Setiap yang menyebabkan goncangan terhadap segala sesuatu Kulli syai'in ma'aha. disebabkan olehnya. Taib. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang lainnya yaitu adalah ar-rajifah. Di situ maknanya adalah al-ardu wal jibal. Dalilnya firman Allah di surah Al-Munazzil, yauma tarjuful ardu wal jibal. Taib. Tafsir yang kedua yaitu an-nafwatu al-ula. Yauma tarjufur rajifah maksudnya an-nafwatul ula ar-rajifah. Kemudian yang kedua tatba'uha ar-radifah, ay ar-radifah kata radafah Nafkhatus tsaniyah. Kedua. radafah itu artinya orang yang mengikuti atau yang mendampingi sesuatu. Ya. Kuntu ardafan Nabi SAW. Ada sahabat yang mengatakan saya waktu itu sedang bersama di sisi Rasulullah SAW, di belakang beliau persis. Artinya mengiringi persis secara dekat. Itu makna ar-radif. Ya, tasba'u ar-radifah. Ar-radifah maksudnya sesuatu yang mengiringi kejadian yang pertama tadi. Maksudnya apa? Maksudnya al-as-sama wal kawakib. Itu langit dan planet-planet. Dan isi-isi antariksa itu semua namanya ar-radifah yang mengikuti semua. Ya, ketika bumi hancur, semuanya juga hancur. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua itu yang dikutip oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Di sini apa katanya? An-nafqatu as-saniyah wa hiya ar-radifah ya. Ar-radifah. Nah. Jadi ar-radifah di sini maknanya tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama menghancurkan, tiupan yang kedua membangkitkan. Jarak antara tiupan pertama dan kedua 40 tahun kata sebagian ulama. Baik. Kemudian apa ayatnya lagi? Yauma tarjufu Yauma idzi wajifah. qulubun Yauma idzi wajifah. Wajifah artinya khaifah, qaliqah. Itu apa katanya? Ay khaifatu qalqalah. Qaliqah. Nah, kalau qalqalah itu ini Pak tajwid. Tajwid. Khaifah, qaliqah artinya dia takut. Qaliqah. Takut. Nah, sebetulnya qalbun disebutnya apa namanya? Wajif artinya hati atau jantung yang berdetak, yang berdebar. Nah, biasanya orang kalau takut berdebar enggak? Ya kan? Banyak reaksi tubuh ketika kita takut. Yang pertama jantung berdebar, keringat keluar. Kemudian kantung kemih menyempit. Makanya orang ketakutan tuh kadang pipis ya, mohon maaf. Celana. Karena itu reaksi tubuh. Ya. Nah, itu juga di sini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala qulubun. Qulub jamak dari qalb. Hati. Hati-hati pada waktu itu wajifah, takut ya. Setelah dibangkitkan. Kemudian kenapa mereka takut? Kenapa takut? Karena mereka tidak mempercayai Karena tidak mempercayai. hari berbangkit. Ya, boleh jadi. Kalau keuntungan jadi orang yang beriman ya, salah satu benefit kalau kita menjadi muslim yang beriman dan berilmu, maka kita tidak terlalu kaget dengan adanya hari kebangkitan. Ya. Kalau orang yang selama di dunia dia tidak ada belajar agama dan tidak mengetahui adanya iman pada hari akhir, maka pada hari itu dia akan shock ya. Akan shock. Apalagi bekal yang dia bawa tidak ada. Lebih shock lagi gitu. Tapi orang yang bersiap-siap maka cenderung lebih tenang. Kemudian kenapa takut orang pada hari itu? Karena Allah sendiri mengatakan Allah murka pada hari Yaumul Hasyr itu, pada hari kebangkitan tersebut. Sehingga
Gak hanya manusia biasa, para nabi pun takut pada hari itu gitu. Ketika diminta syafaat kepada para nabi selain Nabi Muhammad SAW, mereka nafsi-nafsi karena pada hari itu mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, nabi saja takut pada hari itu, apalagi orang biasa seperti kita. Kemudian takut karena amal perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Ya, dari kesyirikan, kemudian kemaksiatan, ya, kezaliman yang telah dilakukan pada diri sendiri dan orang lain menyebabkan kita takut. Yang takut itu bisa berarti tidak melakukan perbuatan yang semestinya dilakukan. Misalnya kita diberikan tugas oleh bos misalnya. Kemudian kita sudah diberikan fasilitas, dikasih apartemen, dikasih rumah, dikasih mobil dinas, ya kan, kasih gaji, dikasih insentif, remunerasi, macam-macam lah namanya fasilitas itu kan. Nah, tapi kemudian kita diberi tugas penting, tapi kita tidak kerjakan. Ketika kita menghadap gimana kira-kira? Kira-kira Takut, gimana? Pak. Ya takut. Gemeter. Takutnya itu kita nggak bisa pungkiri karena kita salah. Hmm. Dan kita tahu bahwasanya segala fasilitas sudah kita nikmati. Ya. Kemudian kita tahu juga bahwasanya bos ini nggak main-main kalau sudah marah kalau sudah menghukum gitu. Nah, itu kira-kira ya. Gitu juga dengan kita sebagai manusia telah diberikan akal, diberikan nikmat, diberikan hidup, diberikan masa, diberikan kesempatan berulang kali, bahkan berulang-ulang kali Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat, berikan kita sarana, fasilitas, anggota tubuh, dan lain sebagainya berfungsi dengan baik, tapi kita tidak mau beramal atau lambat beramal atau tidak ikhlas dalam beramal. Maka orang yang paling takut pada hari itu adalah orang yang paling tidak tahu tugas atau tidak melaksanakan tugas utamanya sebagai hamba Allah. Auzubillahi min dzalik. Jadi tugas kita sebagai muslim, manusia sebagai muslim di dunia ini tahu dulu apa tugas kita. Untuk apa sih Allah menciptakan kita dunia? Itu dulu. Jangan-jangan apa yang kita usahakan melenceng dari apa yang Allah gariskan. Ya. Kalau kita sudah melenceng dari tujuan semula atau tujuan asasi, pasti ada yang nggak nyaman dalam hidup gitu. Sama kayak kalau kita pakai motor atau mobil yang difungsikan untuk fungsi tertentu, kita gunakan buat yang lain pasti nggak nyaman. Hah? Mobil sedan kita pakai buat bajak sawah, gimana kira-kira? Yang nggak tenang. Yang pertama nggak tenang gitu. Kitanya nggak nyaman, orang lihat juga nggak nyaman, gitu kan? Karena tidak sesuai dengan fitrah dan tugas yang utamanya gitu. Sebaliknya gitu kan, sejelek-jeleknya traktor atau semewah-mewahnya traktor, kalau nyampe ke sawah ya bagus gitu kerjanya gitu, fungsi gitu. Gitu juga dengan sedan tadi misalnya, dibawa ke tol baru mantap gitu, baru tenang dia. Maksud itu fitrahnya gitu. Itu juga kita sebagai manusia, Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kalau manusia setiap perbuatannya tujuannya bukan untuk ibadah, penghambaan kepada Allah, dia akan diselimuti oleh kegelisahan, ya, tidak tenang aja. Ada yang nggak pas, ada yang ngerasa nggak sih gitu. Misalnya waktu kita habis seharian nggak ngerjain apa-apa gitu, atau seharian kita nggak ibadah, nggak sholat, nggak baca Quran, pasti ada yang kurang tuh. Nah, kalau kita masih ada sensitivitas begitu, beruntung gitu ya. Maksudnya kita masih punya iman, bertanda punya iman di situ. Tapi kalau kita sudah hari habis dengan hal yang sia-sia gitu kan, medsos. Sekarang tuh banyak yang berprofesi sebagai pijit handphone, tukang pijit handphone. Handphonenya dipijit-pijit, dibersihin terus, nggak bersih-bersih. Nah, itu pasti ada yang salah itu. Tapi kalau kita itu tidak merasa ada yang salah dengan hal itu, berarti iman itu sudah mati, hati itu sudah mati. Nauzubillahi min dzalik. Nah, tapi kalau kita sudah mulai merasakan manisnya ketika kita melangsungkan ibadah atau melakukan kebaikan, ada rasa manis dan enak di situ, berarti ada keimanan di situ.
Nah, pada hari yang berat itu, pada hari kiamat, itulah ketakutan yang dirasakan, yang bertumpuk selama hidup, kita bawa nanti ke situ. Nauzubillahi min dzalik. Nah. Udah jam 9 ya, boleh kita buka forum tanya jawab, kritik, saran, masukan. Baik, Ustaz, terima kasih. Pada para jamaah, mungkin ada yang mau dipertanyakan mengenai Pak Darwin biasanya nanya, Pak Darwin. ayat ini ataupun hal-hal yang lain, silakan. Boleh pertanyaannya, kalau malu boleh di apa namanya, di Chat. chat aja. Kalau lagi sariawan atau susah ngomong. Ustaz, nanya Ustaz. Iya. Oh, kan Pak Darwin nanya kan. Alhamdulillah. Jangan susah ya Pak ya. Enggak susah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, beberapa waktu yang lalu itu di dunia medsos Ustaz, banyak ustadz-ustadz meramalkan itu, Ustaz, mengkait-kaitkan antara waktu 1500 tahun Hijriyah, Ustaz, dengan akhir peradaban katanya. Karena ada bencana dan kiamat, umur bumi tidak lebih dari situ. Itu gimana Ustaz ya? Padahal ustadz-ustadznya yang ustadz-ustadz yang terkenal lagi yang ngomong seperti itu. Apa betul Ustaz, seperti itu? 1500 tahun. 1000 tahun 1500 Hijriyah. Iya. Itu aja Ustaz tanyanya. Terima kasih. Ya, kita ini dulu ya, kita bantu coba jawab ya. Iya. Pertama, pertanyaannya agak ambigu ya. Ada ustadz-ustadz yang meramalkan. Kalau ustadz rasanya nggak ada yang jadi peramal. Oh iya, bukan. Iya. Itu yang diperkirakan. Jadi ustadz itu tidak meramal. Mungkin dia mengutip ya. Mengutip ada beberapa riwayat para ulama. Ya, dan itu para ulama istilahnya bukan meramal dalam rangka meramal, tapi ijtihadnya. Ijtihadnya dikumpulkan dari berbagai sumber ya. Karena persoalan yang bukan akidah atau hukum itu terkadang ada furu-furunya yang di situ ulama bisa berijtihad gitu ya. Nah, salah satu ijtihad ulama itu menentukan kira-kira berapa sih gitu. Dan kita jangan salah paham ya dengan ijtihad ulama itu hanya kajian akademik lah istilahnya gitu ya. Kajian secara akademis, dan bahayanya kalau dilempar ke orang awam seperti kita ini, itu bisa berakibat jelek juga gitu. Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Apa positifnya kita tahu bahwasanya kita hidup di akhir zaman. Ya kan? Sedangkan Rasulullah SAW saja ketika terjadi gempa, Nabi menyangka itu kiamat. Kita gempa langsung nyari berita Twitter BMKG kan. Iya. Ada tsunami nggak gitu ya? Tsunami kan ya, potensi tsunami. Sebenarnya kita merasa jauh lebih takut pada Rasulullah SAW itu tadi kan. Jadi yang pertama manfaatnya memang ada. Ya, kajian akademik itu dilempar ke masyarakat awam. Cuman dampak negatifnya juga ada gitu. Ketika kita tidak memahami dasar-dasar akidah seperti bahwasanya ilmu tentang hari kiamat itu mutlak di tangan Allah saja. Tidak ada satupun makhluk, bahkan Nabi Muhammad SAW ya, tidak tahu kapan hari kiamat secara pastinya gitu. Dan itu memang sudah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kiamat itu kasih tahu, sudah ada kisi-kisinya, ya bahaya gitu. Dan justru Islam menghindari pemahaman seperti itu, dampak pemahaman seperti itu. Seperti Rasulullah SAW menganjurkan kita menanam pohon meskipun besok, menanam pohon kurma meskipun itu besok kita akan meninggal gitu. Artinya ada optimisme gitu. Yang dibangun dari umat ini optimismenya. Ya. Meskipun ada hikmahnya. Jadi kita akan katakan ustadz itu peramal. Dan memang kenapa ustadz atau kajian seperti itu kadang orang suka gitu kan? Apa coba? Karena umat Islam rata-rata ya masyarakat itu suka dengan isu-isu yang gaib gitu. Yang gaib-gaib itu laku di Indonesia gitu. Buka aja YouTube. Yang klinik-klinik itu Ustaz ya. Yang klinik-klinik yang aneh-aneh, yang unik-unik tuh laku. Gosip-gosip itu laku. Karena terendahnya literasi, ya, tingkat literasi. Dan kita sebagai muslim yang cerdas, betulnya kita harus
menuntut ilmu kepada seorang guru itu juga jangan mengkaji permasalahan-permasalahan seperti itu gitu. Tapi yang dikaji itu adalah tentang bagaimana kita Hikmah. produktif dalam amal, Oh, nambah ilmu gitu. Kalau itu apa manfaatnya? Oh iya, kita umat akhir zaman. Oh, kita ntar lagi Dajjal datang. Terus apa? iya. Manfaatnya apa? Jadi Manfaatnya ustadznya terkenal sama ustadz akhir zaman saat jadinya sebutannya ustadz akhir zaman. Saking seringnya ceramah kayak gitu. Iya. Spesialis. Ya, spesialis. Nah, namanya Iya, spesialis kan itu harus ada jembatannya. Sedangkan Iya, iya. keadaan umum umat Islam itu secara akidah saja, teori akidah ya, teologisnya masih, teori tauhidnya masih lemah gitu. Ketika Masih dibawakan hal yang demikian, emang menarik sih Pak. Emang menarik, tapi kajian-kajian yang lebih agak serius, ngaji kitab kayak gini itu agak jarang minatnya gitu. Oh, Nah, memang orang-orang tertentu yang orang pilihan insya Allah. Amin. ya. Nah, kemudian apa lagi Berantas. tadi? Ustaz itu terkenal. Ya, jadi Iya. ya terkenal itu bukan patokan ya, Eh. sebuah kealiman seseorang ya, atau kedalaman ilmu seseorang. Iya, iya. Bukan patokan sama sekali. Banyak para alim ulama yang nggak terkenal dibandingkan yang terkenal gitu. Jadi, dan itu sayangnya juga itu yang berkembang di kita gitu. Kalau ustadz itu terkenal, berarti dia rujukan gitu. Belum tentu juga. Belum tentu gitu. Jadi kalau kita ingin menilai seorang ustadz, kita kembalikan kepada syarat-syarat dia. Saya Dia sudah memenuhi, bisa dikatakan ustadz gitu kan. Iya. Anak pribadi juga prihatin gitu. Ada orang yang diustadkan, cuman kemampuan dasar sebagai thalabul ilmi itu tidak punya. Hanya bahasa Arab itu bisa. Nah itu juga. Jadi kita tuh masyarakat kita tuh kadang nggak membedakan apa itu mubaligh, apa itu dai, apa itu ustaz. Apa bedanya? Ada yang bisa tahu bedain enggak? Pasti Apa tahu. itu maksud mubaligh? apa itu dai, apa itu ustaz? Ada yang bisa bedain? Dari bahasanya aja udah beda. Dari bahasanya udah beda. Mubaligh cuma menyampaikan. Ya, mubaligh itu artinya orang Dai yang ngajak. Dai orang yang ngajak. Ustaz itu guru gitu kan ya. Guru, iya. Mubaligh dan dai bisa kita kategorikan satu kategori ya. Kategori pertama, mubaligh atau dai itu sama aja lah. Orang yang menyampaikan gitu kan. Nah, kemudian ustaz. Kalau dai ini istilahnya orang yang senang mengajak orang lain. Mengajak. Misalnya dia mu'alaf baru masuk Islam nih. Kemudian dia diminta narasumber mengisi kajian Islam gitu kan. Di situ dia cerita tentang kemu'alafannya gitu. Kemu'alafan ada enggak gitu. Bicara tentang kenapa dia jadi mu'alaf. Dia sharing di situ. Maka di situ sebagai posisi dai, ngajak orang untuk mempelajari Islam. Nah, bukan ustadz. Kalau ustadz adalah orang yang mengajarkan keilmuan Islam secara akademis. Artinya apa secara akademis? Maksudnya bukan harus kuliah ya, tapi dia mengajarkan ilmu yang jelas, akidah kah, fikih kah, tafsir kah, ya kan, atau hadis kah, gitu kan, atau tarikh kah, atau ilmu yang lain. Ilmu Islam itu kan banyak gitu kan, bahasa kah, banyak sekali cabangnya. Jadi ustadz itu kayak dokter lah, dokter spesialis apa gitu kan. Nah, jadi bermacam-macam juga gitu. Sedangkan dai tadi orang yang sekedar mengajar, dan kita semuanya wajib menjadi dai. Untuk khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini umat yang terbaik karena ada profesi yaitu dakwah. Dakwah profesi apa? Pekerjaannya kitanya orang yang berprofesi itu disebut dengan dai atau daiyah. Nah, kita menjadi dai sesuai dengan kompetensi dan bidang masing-masing. Nah, kita kadang nggak bisa membedakan mana yang berdakwah, mana yang mengajar. Kadang dicampur aduk tuh. Kalau berdakwah tuh ngajak orang loh. Ayo ngaji yuk. Nah, itu sudah dakwah. Nanti yang ngajarnya ya guru yang memang spesialisasi di bidang itu. Nah, kadang itu yang masyarakat kita bisa membedakan antara ustadz dengan dai. Ada orang yang sehari-hari pakaiannya misalnya pakai baju gamis, pakai baju peci kayak anak pakai sekarang ini. Oh, itu kayaknya ustadz tuh. Belum tentu. Mungkin bukan ustadz gitu. Atau ustadznya pakainya biasa aja, tapi karena ilmunya itu udah nggak ustadz. Harusnya dia nggak ustadz. Jadi seperti itu Pak. Kalau orang Indonesia lebih pentingin casing, Ustadz.
casingnya pakai peci, pakai baju koko, langsung disebut ustadz gitu. Ya, Iya. brewoknya banyak, Ustadz. Ambil. Iya. Yes, iya, that keren. Di chat nggak ada nih. Di chat ada, bentar, ada nggak ada sih. Oh, ada ini. nih. Permisi Ustaz, saya Huda ingin bertanya perihal Al-Quran yang sedang kita bahas. Nah, Quran dibukukan dari zaman Utsman bin Affan dan dipelajari pada zaman Rasulullah SAW. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya ingin bertanya perihal Al-Quran yang sedang kita bahas. Yang sedang kita bahas ini surat An-Nazi'at. Nah, Al-Quran dibukukan zaman Utsman bin Affan dan dipelajari pada zaman Rasulullah SAW. Dari zaman Rasulullah ke zaman Utsman bin Affan, sekian tahun. Pertanyaannya, ketika Al-Quran dibukukan pada zaman Utsman bin Affan, saat itu apakah tidak ada kemungkinan untuk tertukar ayat-ayatnya, hilang atau diganti dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Karena dari zaman Rasulullah dan Utsman bisa dibilang waktunya cukup lama, sehingga tidak ada kemungkinan untuk berubah. Mohon jelaskan posisinya, Ustaz. Terima kasih. Kembali kasih. Jadi sebelum Al-Quran turun itu, orang Arab itu punya tradisi yang sangat kuat, itu tradisi menghafal. Orang Arab itu hobinya bukan menghafal apa? Orang Arab itu hobinya, salah satu hobi dan menjadi tradisi ya, itu menghafal. Sehingga kuat sekali hafalan orang Arab itu. Ya, Arab pra-Islam itu ya, pra-Islam. Terutama mereka senang menghafal perkataan-perkataan yang bagus. Ada kata-kata yang bagus, syair yang bagus, langsung hafal. Itu orang Arab dulu. Nah, ketika Al-Quran turun, tradisi atau kebiasaan itu juga ikut gitu. Ya, sehingga orang itu merasa tidak perlu banyak dengan baca tulis karena mengandalkan hafalannya. Quran turun mereka langsung menghafalkannya. Para sahabat itu dengan mudah menghafalkannya. Memang tradisi seperti itu. Nah, Al-Quran memang dipelajari di zaman Rasulullah SAW. Ketika Nabi mendapatkan wahyu, langsung diajarkan para sahabat. Tapi penulisan Quran, penulisan wahyu, ya selain tradisi menghafal yang sangat kuat tadi, itu juga ada kegiatan penulisan Quran di zaman Rasulullah SAW. Ya, bahkan di zaman ketika Rasulullah wafat itu, dan masuk khalifah yang pertama itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, itu para sahabat masing-masing, sahabat yang senior itu punya mushaf sendiri, 30 juz. Zaman Nabi itu tradisi kuat menghafal sudah ada. Kemudian beberapa orang sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah itu menulis Quran, menulisnya di dulu adanya di tulang, lembaran forma, ya, nggak ada kertas zaman dulu. Pokoknya di mana saja bisa nulis, gitu. Dan cerai-berai. Ketika Quran 30 juz sudah selesai turun, Rasulullah wafat di zaman Abu Bakar, itu beberapa sahabat memiliki mushaf-mushaf masing-masing. Mushafnya Zubair, mushafnya Utsman, mushafnya Ali, mushafnya sahabat-sahabat yang lain punya mushaf. Banyak sekali mushaf ketika itu. Nah, baru penulisan penulisan Quran itu secara formal, resmi. Resmi, formal, dikumpulkan semua riwayat itu zaman radhiyallahu anhu. Bukan, di zaman Abu Bakar dulu. Di zaman Abu Bakar sudah mulai pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Tapi karena sahabat itu banyak mushafnya masing-masing, itu punya mushaf, megang mushaf versi riwayat qiraat yang berbeda-beda, baru kemudian Utsman bin Affan punya inisiatif. Di mana inisiatif Utsman mengumpulkan berbagai riwayat dalam satu rasam, yaitu rasam Utsmani yang kita kenal. Rasam itu model tulisan. Model tulisan yang mengampu seluruh bacaan riwayat yang sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi sebagian sahabat itu menerima riwayat dari Rasulullah SAW dengan riwayat A misalnya. Sebagian sahabat lain menerima riwayat B. Ada sebagian lagi karena Al-Quran pada hakikatnya turun dalam 7 ragam bacaan. Nanti belajar, nanti kalau kita yang pelajari ilmu qiraat kita akan tahu hal yang demikian. Tidak susah kok. Nah, di situ dikumpulkan di zaman Utsman bin Affan menjadi standar mushaf yang akan diajarkan seluruh dunia Islam. Kalau tidak salah, cuma ada 4 mushaf kalau tidak salah. 4 mushaf itu yang dibawa, ada yang dibawa ke daerah Irak, ada yang dibawa ke arah Mesir, ada arah Syam,
dan lain sebagainya. Jadi 4 mushaf itulah yang menyatukan umat Islam pada itu dalam hal penulisan Al-Quran. Dengan meskipun riwayat pembacaan qiraatnya berbeda-beda. Jadi cuman penulisannya doang kan Ustaz yang berbeda-beda Ustaz ya. Gaya penulisannya atau tilawahnya, tapi kalau kontennya sama ya semua. Justru penulisannya sama, yang berbeda itu qiraatnya, cara bacanya. Qiraat, tapi kontennya mah sama berarti kan Ustaz? Sama. Dan itu diriwayatkan secara mutawatirah. Apa itu mutawatirah? Bacaan Quran kita ini sampai ke kita ini mutawatirah. Mutawatirah itu maksudnya mustahil ada yang berani menukar-nukar ayat tersebut karena diriwayatkan oleh jamaah yang sangat banyak kepada jamaah yang lain lagi. Jadi kalau ada yang masukkan ketahuan. Jadi mustahil itu. Ada apa sih nanya pertanyaan tadi? Ada pihak tidak bertanggung jawab. Tidak, mustahil itu. Quran itu sangat dijaga oleh Allah SWT dengan sistem yang seperti itu. Pertama hafalan, dari segi hafalan udah jelas. Ya, itu tradisi Arab jahiliyah. Kemudian datang Islam malah dikuatkan lagi dengan hafalan itu. Kemudian penulisan, ya zaman Nabi sudah ditulis. Yang Zaid bin Haris ya Ustaz ya? Ya, banyak macam-macam. Muawiyah bin Abi Sufyan juga penulis wahyu itu. Zaid bin Sabit penulis wahyu gitu kan. Abdullah bin Mas'ud dan lain sebagainya. Jadi ini sahabat-sahabat Nabi yang menulis. Ini zaman Nabi tulisan itu sudah ada. Selain penghafalan yang kuat gitu kan. Baru formalitas dan penstandarisasian penulisan itu terjadi di zaman Utsman bin Affan. Bukan berarti Quran ditulis zaman Utsman saja, enggak. Zaman Nabi sudah ditulis. Itu kira-kira. Baik Ustaz. Ada yang mau bertanya? Jamaah. Udah lewat 5 menit, Syekh. Baik. Kalau memang sudah tidak ada, kita tutup. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz untuk kajian malam ini. Mudah-mudahan dapat dipahami pada semua jemaah. Terima kasih atas kehadiran semua jemaah untuk malam ini, dan bertemu lagi pekan depan sampai di hari yang sama, di jam yang sama, dan di Zoom yang sama. Link yang sama ya. Link yang sama ya. Grogi. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Amin kawan-kawan. Yuk tutup ya semua.